Salam teman-teman YouTube semua, kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan kalian semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini melalui bentuk support apapun itu, karena sangat penting channel ini agar semakin berkembang. Karena tujuan channel ini ingin memberikan terbaik sesuai ciri khas channel ini agar konten-konten kami dapat dinikmati oleh semua kalangan untuk mengedukasi dengan kreatif tim kami. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semakin luas jaringan suara kami melalui YouTube. Bagi teman-teman yang ingin support channel ini dengan cara berdonasi bisa melalui nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Para sejarawan, arkeolog, sejarawan Kristen sendiri dan pakar-pakar tafsir Kristen itu menjelaskan kebiasaan orang-orang Yahudi kalau mereka menjaga ternaknya yang dilepas di padang di malam hari, berarti itu bukan musim dingin. Mustahil orang-orang Yahudi menjaga ternak-ternaknya yang dilepas di padang di malam hari ketika bulan Desember. Sebab awal Oktober, karena musim hujan dan musim dingin tiba, mereka pasti memasukkan ternaknya di kandang. Oke, ini ceritanya Muslim sedang membuat gugatan bahwa sejarah menuliskan tentang fakta kelahiran Yesus dalam kandang domba ya. Dan dia tadi mengatakan para ahli sejarah dan para arkeolog dan para tafsir Kristen sendiri mengungkap bahwa pada musim dingin itu gak mungkin membawa domba-domba itu untuk digembalakan pada musim dingin. Nah, inilah salah pandangnya Muslim yang direkayasa seolah-olah cendekiawan Kristen sendiri meragukan kelahiran Yesus dalam kandang domba. Muslim berpikir di padang itu tidak ada kandang karena yang dia bayangkan itu padang gurun seperti di Arab. Maka asumsi dia para gembala itu angin-anginan di padang tanpa ada kandang. Jadi apa urusannya dengan musim dingin dan peristiwa kelahiran Yesus di kandang domba? Yang betul, para gembala memiliki kebiasaan untuk menjaga domba-dombanya di malam hari karena banyak serigala akan menerkam domba-domba mereka. Menjaga dan mengembalakan itu berbeda, bukan berarti menjaga di padang tidak ada kandang gitu loh, Dul. Mari kita baca datanya. Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lihat tulisannya, yang tinggal di padang menjaga kawanan ternaknya. Jadi tidak bisa diartikan lagi sedang mengembalakan, tetapi menjaga kawanannya pada waktu malam. Jadi kalau malam-malam itu nggak mungkin Pak ngangon wedhus. Makanya kebiasaan para gembala itu tinggal di kandang domba untuk menjaga kawanan ternak mereka dari terkaman serigala. Jadi para pakar arkeolog dan Kristen mana yang menolak fakta kelahiran Yesus dalam kandang domba, Pak Abdul? Coba pikirkan, kenapa Maria dan Yusuf lebih memilih kandang domba daripada cuma neduh di bawah pohon? Jelas Yusuf harus melindungi Maria dari hujan dan kawanan serigala dong, Dul. Karena kalau cuman pohon tidak akan mampu melindungi dari hujan dan angin, apalagi berlindung daripada serigala. Dan itu jauh lebih aman tinggal sama domba-domba di kandang ketimbang harus melahirkan di bawah pohon. Apalagi pohon korma ya katanya. Dan timbul pertanyaan aja ya, kenapa Siti Maryam cuma sendirian ketika lari dari kejaran Herodes? Belajar sejarahnya yang lengkap dulu supaya tahu sejarah tentang kelahiran Yesus yang diserupakan menjadi Isa ibnu Siti Maryam itu. Ditambah lagi nggak masuk akalnya tentang cerita kalau Isa yang katanya Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Korma siapa? Nggak cukup di situ kejanggalannya. Mosok wanita lagi sendirian dalam kesakitan ingin melahirkan, terus malaikat nyuruh goyang-goyangin pohon korma itu. Aduh. Emangnya pohon korma itu segede pohon tomat kali ye? Quran surat Maryam ayat 25. Dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Duh, teganya. Coba ya Pak Ustadz besok praktek ya.
Pas istrinya itu mau melahirkan, suruh goyangin pohon mangga, Pak, biar buahnya itu sampai jatuh, terus buahnya disuruh makan. Mungkin itukah yang Bapak anggap lebih masuk akal? Dan yang kedua, di Bethlehem itu tidak pernah tumbuh yang namanya pohon korma. Jadi para arkeolog dan faktanya sampai sekarang pohon korma tidak pernah bisa tumbuh di situ. Artinya para ilmuwan menyimpulkan sejarah Yesus yang diserupakan jadi Isa dalam Quran itu tidak didasari sejarah dan peristiwa yang nyata. Menjadi keyakinan Kristen, jadi orang lain sudah tidak boleh memakai istilah Natal untuk memperingati kelahirannya. Nah, bagi Kristen, Natal adalah hari kelahiran Yesus ke dunia sebagai anak Tuhan sekaligus Tuhan, juru selamat dan penebus dosa manusia. Satu, yang benar, Natal adalah merayakan kedatangan Sang Mesias ke dunia melalui kandungan perawan Maria sebagai wanita yang dipilih Tuhan untuk menggenapi janjinya. Jadi, bukan nabi menunggu nabi ya. Yang betul, para nabi diutus Tuhan untuk mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangannya ke dunia. Ini datanya. Maliaki 3 ayat 1, lihat aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya malaikat. Perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi, jika tujuan maksud para ustadz ketika di masjid ingin mengubah makna Alkitab pada jamaah Anda, maka dengan begitu pula kami dapat membantah sesuai Alkitab kami juga. Gimana? Kira-kira yang berpegang pada ajaran penuh rahmatan lil alamin itu Islam apa Kristen? Kita nggak baperan kan? Nah, sekarang mari kita renungkan. Ketika Al-Quran dipertanyakan, apakah sudah tahan uji atau belum? Karena klaimnya terlalu berat guys. Katanya Al-Quran adalah kitab penyempurna. Harusnya dibuat penelitian. Mana bukti kesempurnaannya? Harusnya para polemikus sendiri meneliti dari sisi apakah kesempurnaannya tersebut. Dari segi kitabnya kah? Dari segi hukum-hukumnya kah? Atau dari segi kenabiannya kah? Atau mungkin dari segi pengajarannya. Tapi, jika Al-Quran tidak memiliki keselarasan dengan Taurat dan Injil, maka bisa disimpulkan bahwa Al-Quran gagal menjadi kitab penyempurna. Makanya saran saya, para ustadz juga pengajar Islam, jangan hanya sibuk menggugat Alkitab. Kasihan umatmu, mereka yang ingin kebenaran pasti kecewa. Nah, caranya ajarkan umat supaya mereka dapat memberi jawab ketika ada serangan balik dari Kristen. Nah, kenapa kalian harus belajar untuk menjawab serangan balik Kristen? Karena kalian sudah keseringan menggugat Alkitab. Contoh gugatan yang pertama, Muslim suka menggugat peristiwa penyaliban Yesus yang konon katanya Yesus tidak disalib, melainkan diserupakan. Nah, giliran ditanya balik, anak siapa yang rela jadi tumbalnya si Isa untuk menggantikan Nabi Isa di tiang salib? Nah, kasih tahu jamaahnya, mesti jawabnya pakai modal apa gitu. Coba deh, jawabannya pasti muter-muter kayak gangsing. Ya gimana nggak muter-muter kayak gangsingan, Al-Quran nggak punya data untuk membantah. Masa Allah saja nggak tahu siapa yang diserupakan, apalagi Jakar naik. Contoh kedua ya, yang biasa digugat Muslim itu tanggal lahirnya Yesus dalam Alkitab. Giliran ditanya balik, oke, saya mau tanya ya sama Al-Quran yang katanya kitab penyempurna. Kalau kelahiran Yesus bukan tanggal 25 Desember, kelahiran Nabi Isa ke dunia ini tanggal berapa ya? Ada yang bisa jawab? Iya, lagi-lagi jawabannya pasti muter-muter kayak gangsingan, Pak. Kocak kan? Gugatan yang ketiga, para Muslim dari sejak dini sampai kiamat hanya diajar untuk mengatakan kalau kitab Taurat dan Injil itu bukan Bible seperti yang diimani umat Kristen sekarang. Giliran ditanya balik, baiklah Bapak Ibu yang terhormat, jika Bible yang kami imani ini bukan kitab Taurat dan Injil, apakah umat Muslim dan Allahnya bisa menunjukkan mana kitab Taurat dan Injil yang sempat dibenarkan oleh Allah di abad 7 Masehinya?
Lagi-lagi jawabannya pasti akan muter 7 putaran seperti halnya sedang tawaf muter-muterin Ka'bah sampai pusing 7 keliling. Contoh dalam klaim Quran surat Yunus ayat 37 ini ya. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya dari Tuhan semesta alam. Tuh, berat kan tanggung jawabnya? Kitab yang mengklaim diri sebagai kitab yang membenarkan kitab terdahulunya, tapi malah kenyataannya difitnah hilang terus. Jadi sekali lagi saran saya untuk Ustadz, ajari jamaahnya jujur dan jangan bertakiyah ketika menjawab pertanyaan Kristen yang kalian gugat melulu keyakinannya. Jangan sampai seperti pemuda ini yang merasa kecewa ketika ustadznya suka memberi jawaban yang tidak ada kejelasan dari sejarah, fakta, dan datanya ketika dimintain pertanggungan jawab untuk memberi penjelasan. Saya ragu Bapak moderator, bahwasanya orang Islam menurut hemat saya itu kalahnya di sini, gitu loh. Tidak mengikuti sejarah, sedangkan orang Kristen, orang Nasrani itu selalu mengikuti sejarah. Bagaimana Bapak Ali dan Bapak Mas'ud itu membuktikan bahwasanya Al-Quran adalah kebenaran ilmu kalamullah, gitu loh. Bagaimana Anda membuktikan kepada saya atau kalian membuktikan kepada saya bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah? Bagaimana Anda membuktikan itu? Betul sekali ya, fokuslah untuk muslim sendiri memberikan penjelasan tentang kalamullah yang tentunya runut dan harus sesuai data dan peristiwa sejarahnya. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.